kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini Senin 5 Desember 2022. Sajian utama hari ini antara lain: Jalan lintas Sumatera Oku Selatan amblas. Viral oknum petugas Dishub pungli sopir truk. Dan jangan lewatkan bacalek cium kaki orang tua minta restu. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Akibat diguyur hujan berhari-hari, jalan lintas antar Provinsi Sumsel Lampung menuju kawasan wisata Danau Ranau amblas sedalam puluhan meter. Longsor yang telah memakan badan jalan hingga separuh lebih, jika tidak segera diperbaiki akan putus. Tingginya curah hujan yang berlangsung selama 4 hari menyebabkan ruas jalan lintas Provinsi Sumsel Lampung di Desa Simpang Sender Selatan, Kecamatan Buai Pematang, Ribu Ranau Tengah, Oku Selatan, longsor. Longsor menyebabkan badan jalan tergerus hingga 6 meter dengan kedalaman mencapai 80 meter, menyebabkan jalan nyaris putus dan hanya dapat dilalui sepeda motor dan 1 mobil. Tahun sebelumnya jalan lintas ini pernah mengalami longsor dan diperbaiki dengan menghabiskan dana hingga 11 miliar rupiah lebih yang dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum Sumsel tahun 2021 lalu. Namun jalur lintas Sumatera menuju kawasan wisata Danau Ranau ini kembali longsor. Longsor juga mengakibatkan Kecamatan Muara II terancam terisolir. Warga menyatakan longsor mengakibatkan warga kesulitan untuk beraktivitas. Tolong untuk pemerintah Sumatera Selatan ini diperhatikan ini. Jadi ini yang Bapak ketahui Pak, Bapak warga sini Pak ya? Iya. Sudah berapa lama ini Pak kejadian ini Pak? Hampir setengah tahun ini. Berarti tidak ada ini Pak sama sekali perhatian gitu Pak ya? Belum. Kabid Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Adrifan, menyatakan longsoran baru di Desa Simpang Sender Selatan akan segera dilakukan perbaikan dengan melakukan pelebaran jalan. Untuk penanganan longsor, pihaknya untuk sementara waktu akan menggunakan jembatan darurat. Sementara ini berdasarkan hasil konsultan perhitungan telah yang paling memungkinkan itu ditimbun per layer sepanjang 45 meter ke bawah. Jadi rencananya ketika itu sudah selesai, jalan ini di titik ini dilakukan pelebaran. Warga berharap jalan longsor ini segera diperbaiki agar aktivitas dan perekonomian mereka tidak terganggu. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, video berdurasi 26 detik memperlihatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih melakukan pungli kepada sejumlah sopir truk dari luar daerah viral di berbagai media sosial. Wali Kota Prabu Mulih meminta masyarakat bisa tunjukkan bukti dan akan menindak tegas pelaku yang melakukan pungli. Dua aparatur sipil negara dan 3 orang honorer Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih kedapatan melakukan praktek pungli kepada sejumlah sopir truk dari luar kota. Aksinya pun viral setelah video yang diduga direkam sesama sopir tersebar luas di berbagai media sosial. Wali Kota Prabu Mulih Ridho Yahya berjanji akan menindak tegas petugas yang melakukan pungli. Namun ia berharap warga yang melapor dapat menyertakan bukti agar dapat segera diberikan tindakan tegas. Akan kita seimbang siapa nama. Kalau bisa ada namanya, masa kita hentikan saat ini juga. Kalau dia pegawai negeri langsung kita copot, kalau apalagi PHL langsung kita copot. Asal tahu namanya. Hari ini aku copot, asal tahu namanya. Tidak ada peringatan lagi. Kapolres Prabu Mulih AKBP Widiardi menyatakan dengan adanya pungli yang dilakukan oknum petugas di sub tersebut, dirinya akan mengkoordinasikan dengan siber pungli. Sampaikan koordinasikan dengan Satgas Pungli tentunya terkait hal ini untuk dilaksanakan lidik dan mungkin bisa langsung dengan tindakan. Praktek pungli oleh oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih berdasarkan informasi yang didapat di lapangan telah berlangsung cukup lama dan tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Dari Prabu Mulih, Beri Prima, iNews melaporkan.
Pemirsa, 5 truk dengan bak modifikasi berisi puluhan ton solar diamankan Ditpol Air Polda Sumsel saat antri di dermaga Desa Prajen Perairan Mariana Banyuasin. Sebanyak 60 ton BBM diduga ilegal diamankan ke Mako Pol Air Polda Sumsel bersama kelima sopir dan kernet truk untuk pemeriksaan. Ditpol Air Polda Sumsel yang melihat truk mencurigakan langsung dilakukan pemeriksaan. Petugas mendapati 5 unit truk dengan bagian bak tertutup terpal berisi BBM jenis solar tanpa dokumen resmi. Diduga para sopir ini mengangkut BBM ilegal jenis solar yang akan diisi ke dalam kapal. Polisi curiga dengan aktivitas kelima truk yang sedang parkir di pinggir dermaga milik warga di Desa Prajen Perairan Mariana Banyuasin. Kelima truk yang diamankan mengangkut BBM solar dengan bak belakang yang telah dimodifikasi. Bak bagian dalam truk dimodifikasi berbentuk tangki besar untuk pengisi BBM. Sementara di bagian bawah dibuat keran untuk mengeluarkan BBM. Kelima unit truk dengan 5 orang sopir dan 5 orang kernetnya digelandang ke Mako Pol Airut Polda Sumsel untuk dimintai keterangan. Dari kelima truk yang diamankan, total 60 ton BBM jenis solar ilegal disita petugas. Direktur Pol Airut Polda Sumsel Kombes Pol Andreas menyatakan, terungkapnya kasus ini berkat patroli rutin di wilayah Muara Kumbang dan mencurigai truk yang parkir di dermaga rakyat. Laksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah Muara Kumbang. Ya. Dalam pelaksanaan patroli, anggota menemukan atau mencurigai adanya truk-truk yang parkir di dermaga di wilayah Prajen. Kelima truk masih diamankan di Mako Pol Air Seilais, Kalidoni, Palembang. Kelima sopir beserta kernet truk juga masih menjalani pemeriksaan terkait sumber ataupun tujuan serta pemilik puluhan ton solar. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi atas dugaan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur berakhir damai. Menurut polisi, ada pihak yang sengaja memanfaatkan pertikaian anak dan ibunya untuk kepentingan pribadi. Usnah, ibu yang dilaporkan anak kandungnya sendiri ke Polrestabes Palembang pada Senin kemarin, memenuhi panggilan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Tak hanya memanggil terlapor, polisi juga memanggil pelapor dan keluarganya untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika yang membuat laporan bukan anak kandung terlapor, melainkan pamannya bernama Mardiansyah. Dari informasi yang diterima dari terlapor, Mardiansyah diduga sengaja menghasut anaknya berinisial S untuk membuat laporan agar bisa memerasnya karena memiliki hubungan yang tak baik. Terlapor mengaku dimintai uang sebesar 12 juta rupiah paman anaknya agar laporan dicabut. Menanggapi laporan polisi tersebut, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Dari hasil mediasi, terlapor dan pelapor sepakat berdamai dan tidak melanjutkan perkara. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib menyatakan ada pihak yang sengaja memanfaatkan pertikaian anak dan ibu untuk kepentingan pribadi. Selain itu, laporan polisi yang hendak dibuat pelapor awalnya ditolak petugas SPKT Polrestabes Palembang dan diminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun pelapor tetap ngotot untuk membuat laporan polisi dan akhirnya diterima petugas. Jadi begini, kenapa polisi menerima laporan? Sebenarnya pertama, pada saat menerima laporan itu, sebenarnya kan yang melaporkan itu harusnya adalah korban. Tapi karena ini ada orang, bukan korban yang melaporkan, dan yang korbannya adalah anak, tapi yang melaporkan orang lain, dan juga orang lain bukan daripada orang yang sebenarnya berhak untuk melaporkan. Dan kita sudah memberikan pemahaman hal itu sebanyak 2 kali. Tapi karena masyarakat kan ingin melaporkan tetap, ya polisi tidak boleh juga untuk menolak laporan. Sehingga kita tetap. Sebelumnya jagadmaya dihebohkan dengan laporan polisi yang dibuat oleh seorang anak untuk ibu kandungnya atas dugaan kasus kekerasan. Dalam laporan tersebut, pelapor menyebut telah dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri karena terlapor kesal dengan anaknya yang telah melakukan hubungan di luar batas bersama pacarnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 pelaku jambret di Palembang bernasib sial. Keduanya babak belur nyaris tewas diamuk warga usai terjatuh saat merampas tas milik seorang ibu rumah tangga. Kedua pelaku jambret ini memohon ampun kepada warga. Dengan tangan terikat, terlihat wajah kedua pelaku babak belur dihajar warga. Kedua pelaku jambret ini terjatuh saat beraksi. Afilin 18 tahun dan rekannya Riza 17 tahun, warga Kalidoni Palembang, nekat merampas tas milik seorang ibu rumah tangga.
Penjamretan terjadi di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Kedua pelaku mengendarai sepeda motor menarik tas korban dari arah samping. Korban yang juga mengendarai sepeda motor hampir terjatuh dan langsung berteriak. Pengendara lain yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku hingga kedua pelaku terjatuh dan diamankan warga. Namamu siapa? Muhammad Afilin, Pak. Muhammad Afilin. Kau peran kau sebagai apa nih? Bawa 17. Bawa motor, Pak. Bawa motor. Apa yang diambil? Masih sekolah beda. Dari mana ngambilnya? Belakang apa samping? Samping, Pak. Hah? Samping. Samping. Warga mana kau? Warga Margosi, Pak. Lama memang keliling nyari korban. Kau ikut dari belakang berarti? Korban penjamretan Novi, seorang ibu rumah tangga, mengaku saat kejadian dirinya tidak terjatuh karena sedang membonceng kedua anaknya. Kayak ini tapi di belakang. Oh, dia narik. Anak aku yang lihat dia cak ini. Dari belakang, dari samping. Ya dari sini Pak, mepet. Sempat jatuh Ayu. Tidak. Oh, jadi bisa dapat tadi pelakunya. Yuk. Tidak belakang. Tidak tahu gimana, tapi dapat. Oh, langsung dikejar dari belakang ya? Iya, aku tidak kejar Pak. Ada yang bantu. Ada yang bantu Pak. Warga bantu ya. Kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan serta diamankan di Mapolsek Kalidoni, Palembang, termasuk sepeda motor pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Bacalek cium kaki orang tua minta restu. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer,